Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menunjukkan sebuah bentuk presentasi dari PowerPoint. Apakah Anda ingin membuat sebuah presentasi seperti ini? Kepala merupakan bagian terpenting dari tubuh yang terdiri dari tulang tengkorak, cranium, otak, serebral, dan organ-organ penting seperti mata, telinga. Mata merupakan alat indera yang Tangan adalah alat gerak pada tubuh manusia. Kaki adalah bagian dari anggota tubuh yang berfungsi sebagai penyangga tubuh saat melakukan aktivitas. QDKK 2011 dalam paper jurnal menyatakan bahwa geometri kaki manusia sangat kompleks. Ya, sedangkan nanti kita bisa membuat sebuah kuis seperti ini. Berfungsi sebagai apa ya? Kita lihat kalau kita jawab misalkan tangan, oh salah, kembali. Kalau mata, oh benar. Benar atau salah? Benar. Tunjukkan gambar merupakan hidung. Oh salah, kembali lagi. Kalau hidung, oh benar. Seperti itu dan selesai. Baik, itu tadi adalah sebuah bentuk presentasi sederhana yang kita buat menggunakan PowerPoint. Presentasi tadi merupakan sedikit gambaran tentang materi diklat yang akan kita pelajari, yaitu berjudul ini, berkreasi membuat inovasi, yaitu media inovatif dengan PowerPoint. Tutorial ini merupakan bagian dari diklat online ke-91 Sami Sanoff, yaitu menggunakan judul berkreasi membuat media inovatif dengan PowerPoint. Ini adalah profil saya, ini kompetensi yang saya miliki, dan langkah-langkah kita atau tahapan diklat ini nanti akan belajar, yaitu tentang pengenalan PowerPoint dan Google Slide untuk membuat presentasi secara otomatis. Terus kemudian membuat presentasi otomatis menggunakan Google Slide dan bantuan AI lainnya. Nanti kita juga belajar bagaimana membuat slide bersuara di PowerPoint, bagaimana membuat kuis sederhana di PowerPoint, dan tentunya ada penugasan membuat media pembelajaran berupa presentasi PowerPoint yang kreatif dan inovatif. Baik, sekarang kita menuju ke materi kita yang pertama, yaitu mengenal PowerPoint. Apa sih PowerPoint itu? Jadi sebuah aplikasi yang paling lama dari Microsoft, yaitu PowerPoint, merupakan perangkat lunak presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Ini adalah salah satu aplikasi yang paling umum digunakan untuk membuat presentasi dalam berbagai konteks, mulai dari presentasi bisnis hingga pendidikan. Dengan PowerPoint, pengguna dapat membuat slide presentasi yang berisi teks, gambar, grafik, audio, dan video untuk menyampaikan informasi kepada audiens secara visual. PowerPoint menyediakan beragam fitur yang memungkinkan pengguna untuk mendesain slide dengan berbagai efek visual dan transisi untuk meningkatkan daya tarik presentasinya. Apa saja kelebihan dari PowerPoint? Jadi kalau kita belajar tentang PowerPoint, itu ada beberapa kelebihannya. Kelebihan yang pertama adalah kemudahan penggunaannya. PowerPoint memiliki antarmuka atau interface pengguna yang intuitif dan mudah dipahami, sehingga memungkinkan pengguna dengan berbagai tingkat keahlian untuk membuat presentasi dengan cepat. Kelebihan berikutnya adalah fleksibilitas desain. PowerPoint menyediakan berbagai macam template, tema, dan alat desain yang memungkinkan pengguna untuk membuat slide presentasi dengan tampilan yang menarik dan profesional. Juga ada kelebihan integrasi multimedia. PowerPoint memungkinkan pengguna untuk menyisipkan berbagai jenis media seperti gambar, video, audio, dan grafik ke dalam slide presentasi, sehingga membuat presentasi lebih menarik dan informatif. Selain itu, ada juga kelebihan dari PowerPoint, yaitu adanya animasi dan transisi. PowerPoint menyediakan fitur animasi dan transisi yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan efek visual yang menarik antar slide, sehingga membuat presentasi lebih dinamis dan menarik perhatian audiens. Juga PowerPoint ini bisa untuk kolaborasi ya. Jadi PowerPoint memungkinkan beberapa pengguna untuk bekerja sama dalam membuat presentasi secara bersamaan melalui fitur kolaborasi yang online, sehingga memudahkan tim untuk bekerja sama meskipun berada di lokasi yang berbeda. Kelebihan berikutnya adalah kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas. PowerPoint membantu pengguna menyajikan informasi
presentasi secara terstruktur dan jelas melalui penggunaan teks yang singkat, poin-poin yang penting, dan grafik yang mendukung sehingga memudahkan audiens untuk memahami pesan yang disampaikan. Kelebihan berikutnya adalah kemampuan untuk membuat presentasi yang interaktif. PowerPoint menyediakan fitur seperti hyperlink dan tombol aksi yang memungkinkan pengguna untuk membuat presentasi menjadi interaktif sehingga memungkinkan audiens untuk terlibat lebih aktif dalam presentasi. Nah, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh PowerPoint ini nanti akan kita kembangkan dalam sebuah diklat, yaitu diklat membuat presentasi yang inovatif menggunakan PowerPoint. Kita akan belajar ya dari kelebihan-kelebihan PowerPoint ini untuk bisa dijadikan sebuah presentasi yang keren. Nah, bisa bikin apa saja sih di PowerPoint itu? Jadi kalau kita menggunakan PowerPoint itu bisa untuk presentasi bisnis, untuk presentasi pendidikan, untuk pameran dan konferensi, untuk pelatihan dan workshop, atau ceramah dan presentasi umum. Itu adalah yang bisa kita bikin dalam PowerPoint. Nah, selain itu, PowerPoint ini juga untuk portofolio dan portofolio yang kreatif. Juga untuk promosi dan pemasaran, untuk cerita dan narasi visual, juga bikin infografis dan laporan tentunya untuk proyek kolaboratif. Nah, jadi itu adalah beberapa kelebihan, pengertian, dan apa saja yang bisa digunakan untuk memakai PowerPoint. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah umum untuk membuat presentasi dengan PowerPoint? Jadi kalau Bapak Ibu sudah membuka PowerPoint, punya PowerPoint di Microsoft-nya, silakan dibuka ya. Jadi lambangnya PowerPoint seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan dibuka icon ini, terus kemudian silakan dibuka PowerPoint-nya. Mulai dengan membuka aplikasi PowerPoint di komputer Anda. Biasanya Anda akan melihat opsi untuk memilih template atau memulai presentasi dari awal. Kalau mau cepat, kita bisa menggunakan template. PowerPoint menyediakan berbagai template yang dapat Anda pilih sesuai dengan tema atau tujuan presentasi Anda. Anda dapat memilih template yang sesuai atau memulai dari presentasi yang kosong atau blank presentation. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan slide. Setelah Anda memilih template atau memulai dari slide kosong, tambahkan slide baru dengan mengklik tombol tambahkan slide atau menggunakan pintasan keyboard biasanya dengan menekan tombol enter, atau bisa juga menggunakan klik kanan di bawah slide yang ada, new slide, seperti itu. Nah, kemudian silakan isi kontennya. Pada setiap slide, tambahkan konten seperti teks, gambar, grafik, atau media lainnya. Anda dapat mengetik langsung di slide atau menyalin dan menempelkan konten dari sumber lain. Setelah itu, silakan desain slide Anda. Sesuaikan desain slide dengan mengubah font, warna, ukuran teks, dan tata letaknya. PowerPoint menyediakan banyak alat desain yang memungkinkan Anda untuk menyesuaikan tampilan slide sesuai dengan preferensi Anda. Tambahkan multimedia. Jika perlu, tambahkan elemen multimedia seperti gambar, video, atau audio untuk meningkatkan visualisasi presentasi Anda. Gunakan animasi dan transisi. Tambahkan animasi dan transisi antar slide untuk membuat presentasi lebih dinamis dan menarik perhatian audiens. Nah, setelah itu silakan review dan revisi. Setelah selesai membuat presentasi, lakukan review untuk memastikan bahwa semua konten telah ditambahkan dengan benar dan tidak ada kesalahan. Anda juga dapat meminta pendapat dari orang lain untuk melakukan revisi jika diperlukan. Baru simpan presentasi Anda. Simpan presentasi Anda dengan mengklik simpan dan berikan nama file yang sesuai. PowerPoint biasanya menyimpan presentasi dalam format .ppt atau .pptx. Dan yang terakhir adalah bagikan presentasi. Setelah presentasi selesai, Anda dapat membagikannya dengan cara mengirimkan file PowerPoint kepada audiens atau menggunakan fitur berbagi online seperti di-upload ke Google Drive, linknya di-share, dan sebagainya. Nah, itu adalah yang kita pelajari tentang PowerPoint. Setelah Anda mengetahui apa itu PowerPoint, kemudian apa saja kelebihannya, bisa bikin apa saja di PowerPoint, dan langkah-langkah dalam membuat presentasi menggunakan PowerPoint, maka kita punya sebuah add-ons atau tambahan. Jika ingin membuat presentasi secara otomatis, kita bisa menggunakan yang namanya Google Slide.
Loh, kok bisa? Iya. Jadi kalau PowerPoint itu adalah punyanya Microsoft, kalau Google Slide ini adalah punyanya Google. Apa sih Google Slide itu? Nah, ini Bapak Ibu. Sekarang kita akan mengenal tentang Google Slide karena nanti kita juga akan belajar tentang Google Slide. Google Slide ini adalah aplikasi presentasi yang disediakan oleh Google sebagai bagian dari paket aplikasi produktivitasnya yang dikenal sebagai Google Workspace. Sebelumnya dikenal sebagai Google Suite atau G Suite ya. Ini adalah versi berbasis web dari aplikasi presentasi yang mirip dengan Microsoft PowerPoint. Dengan Google Slide, pengguna dapat membuat, mengedit, dan berbagi presentasi secara online. Nah, fitur utamanya apa sih Google Slide ini? Jadi ada beberapa fitur utama dari Google Slide ini, yaitu yang pertama akses berbasis web. Google Slide dapat diakses melalui browser web, sehingga tidak perlu mengunduh atau menginstal perangkat lunak tambahan. Ini memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengedit presentasi dari berbagai perangkat, termasuk komputer, tablet, dan ponsel. Ada juga fitur kolaborasi real-time. Google Slide memungkinkan beberapa pengguna untuk bekerja secara bersamaan pada presentasi yang sama. Fitur kolaborasi real-time memungkinkan pengguna untuk melihat perubahan yang dilakukan oleh sesama kolaborator secara langsung. Juga ada fitur berbagai template. Ya, seperti PowerPoint, Google Slide menyediakan berbagai template yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat presentasi. Pengguna dapat memilih template yang sesuai dengan tema dan tujuan presentasi mereka. Nah, ada juga fitur integrasi dengan Google Drive. Presentasi yang dibuat dengan Google Slide secara otomatis disimpan di Google Drive. Layanan penyimpanan cloud milik Google ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengakses dan berbagi presentasi mereka dari mana saja dengan koneksi internet tentunya. Ada juga fitur format file yang kompatibel. Google Slide mendukung berbagai format file termasuk PowerPoint. Nah, sehingga pengguna dapat mengimpor dan mengekspor presentasi antara Google Slide dan aplikasi presentasi lainnya. Fitur ini nanti akan kita gunakan atau kita manfaatkan Bapak Ibu untuk membuat presentasi otomatis dari Google Slide dengan add-on-nya tentunya, yaitu nanti kita bisa ekspor ke PowerPoint. Fitur desain dan animasi. Google Slide menyediakan berbagai alat desain dan animasi yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tampilan dan gaya presentasi mereka. Yang terakhir tentunya Google Slide ini gratis untuk digunakan. Google Slide adalah layanan gratis yang tersedia untuk semua pengguna dengan akun Google. Ini membuatnya menjadi pilihan populer untuk individu, tim, dan organisasi yang mencari solusi presentasi efisien dan terjangkau. Baik, itu adalah materi teori tentang PowerPoint dan Google Slide. Untuk membuat sebuah presentasi kita bisa menggunakan PowerPoint, juga bisa menggunakan Google Slide. Tapi jika ingin Bapak Ibu membuat presentasi yang otomatis, kita bisa menggunakan bantuan AI atau Artificial Intelligence. Nah, untuk itu nanti kita akan belajar bagaimana membuat presentasi otomatis dengan menggunakan Google Slide. Jangan kemana-mana, tunggu di tutorial selanjutnya bagaimana kita akan membuat presentasi otomatis menggunakan Google Slide dan bantuan AI lainnya di video yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.